Shalom. Bertemu kembali bersama dengan kami dalam program Devotion Gereja ICC Bandung. Apa kabarnya? Kami harap kita semua berada dalam keadaan baik, terpelihara sempurna oleh kuasa kasih Yesus di tengah keadaan di sekeliling kita yang begitu banyak masalah seputar ketidakadilan, seputar pengangguran, dan juga korupsi yang terjadi di negara ini. Dan saya yakin bukan hanya di negara ini, tapi di banyak negara juga terjadi hal yang serupa. Dan hal ini menimbulkan begitu banyak kemarahan, juga kekecewaan dari masyarakat kepada instansi-instansi tertentu, terutama yang dianggap kurang memiliki kompeten dan empati kepada masyarakat. Tapi pertanyaannya saudara-saudara, kenapa kita sebagai orang percaya dipanggil untuk tetap mencintai bangsa ini dan terus mengharapkan yang terbaik buat republik ini supaya bisa berubah walaupun kita sudah sering dikecewakan ataupun kita pernah diperlakukan dengan tidak adil? Jawabannya adalah karena Tuhan mengasihi bangsa Indonesia ini. Tuhan peduli dan Tuhan ingin bangsa kita pulih. Kita sebagai orang percaya hidup di tengah situasi sulit memang mudah untuk komen-komen yang kurang baik, mudah untuk tidak suka, mudah untuk membenci. Tapi Tuhan pengen kita sebagai orang percaya tidak melakukan hal tersebut, melainkan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memohon belas kasihan dari Tuhan atas bangsa Indonesia ini. Tuhan ingin kita semua berdoa bagi negara kita. Di Alkitab sudah banyak teladan yang diberitahukan kepada kita seperti Daniel, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan juga para nabi lainnya, di mana mereka sempat mengalami pembuangan, dibuang ke kota tertentu, tapi mereka tidak berhenti berjuang mengusahakan kesejahteraan di kota tempat mereka tinggal saat itu. Mereka tetap berdoa dengan tekun, mereka bekerja dengan semangat, dan mereka tetap setia kepada Allah. Mereka tidak kecewa, mereka tidak marah kepada Tuhan. Dan seperti itu juga panggilan kita di hari-hari ini untuk tetap positif, mendoakan, dan tetap berusaha yang terbaik buat diri kita juga bangsa kita. Mungkin di antara kita ada yang merasa semua usaha percuma, sepertinya ini sudah tidak ada harapan. Namun tidak demikian sebenarnya yang terjadi. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan setiap usaha kita memiliki arti. Pada akhirnya Allah sendirilah yang akan memulihkan negara kita. Seperti yang sudah banyak terjadi di kisah-kisah Alkitab. Kita selalu bisa belajar dari kisah-kisah di Alkitab bahwa pada akhirnya Tuhan akan bertindak. Walaupun waktunya tidak sebentar, cukup lama, tapi pada akhirnya Tuhan sendirilah yang turun tangan, Tuhan menolong dan memulihkan segala sesuatu yang di waktu yang tepat, saudara-saudara. Dan itulah yang menjadi pengharapan kita seharusnya. Lantas kita sekarang bertanya-tanya, Tuhan di mana sih sekarang? Kok Tuhan belum bertindak? Ini para oknum-oknum pejabat udah lama. Dia berfoya-foya di atas penderitaan rakyat, memakai uang yang sebenarnya bukan menjadi haknya. Ini bisa menimbulkan kepahitan, iri hati, rasa tidak adil yang skalanya terus meningkat. Tapi kita sama-sama kali ini mau belajar dari Mazmur 73, yaitu Mazmurnya Asaf. Asaf di sini adalah seorang leader, seorang pemimpin ibadah, tetapi dia juga sama merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Dia bertanya-tanya, mengapa orang yang tidak percaya Tuhan dalam hidupnya malah memiliki kehidupan yang lebih enak dibandingkan orang yang sudah lama ikut Tuhan? Nah, ini pertanyaan yang sering digaungkan oleh banyak orang, mengganggu pikiran kita, dan pada akhirnya kita sendiri menjadi ragu. Kita menjadi goyah, apakah perjalanan iman yang selama ini kita jalani, kita usahakan, percuma. Nah, mari kita sandingkan ya. Hal ini serupa dengan Mazmur Asaf, baca dari Mazmur 73 ayat 3-9. Sebab aku cemburu kepada pembual ketika melihat kemujuran orang fasik. Bisa kita identifikasikan
Orang fasik di sini adalah orang-orang yang mengambil haknya orang lain, termasuk oknum-oknum di pemerintahan. Ya, mereka dikatakan di ayat 3 mujur. Mereka hoki, mereka beruntung. Ayat 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, tubuh mereka sehat dan gemuk. Mereka jarang sakit, mungkin karena makanannya bernutrisi. Ya. Ayat 5. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, tidak kena tulah seperti orang lain. Kehidupan mereka ringan, bebas dari beban hidup. Ayat 6. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Kita bisa lihat sendiri di media sosial bahwa kehidupan mereka bisa pamer barang-barang mewah. Mereka juga pamer pencapaian mereka juga pamer gaya hidup. Ya. Ayat 7, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengajak dengan jahat. Mereka berkomplot. Percakapan mereka tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit. Lidah mereka membual di bumi. Jadi apa yang dialami oleh Asaf ini kurang lebih sama dengan kita. Orang-orang yang dimaksudkan di ayat tersebut hanya fokus menambah kekayaan dan kenikmatan dalam kehidupan mereka tanpa mereka peduli siapa yang sebenarnya lagi dirugikan di atas kenikmatan mereka. Ya, yang penting mereka berpikir tentang perut mereka sendiri. Yang penting mereka kenyang dan keluarganya sejahtera. Ketidakadilan terjadi di mana-mana. Koruptor bisa bebas, sedangkan orang kecil yang lapar di penjara. Yang dekat dengan penguasa lolos dari hukuman, sedangkan rakyat yang salah dikit langsung ditindas begitu saja. Yang taat aturan dipersulit, diperpanjang prosesnya, tapi yang mau shortcut, yang mau melanggar malah dipermudah. Ya, makanya tidak heran banyak keluhan muncul, Tuhan ini lihat atau enggak sih kita diperlakukan seperti ini? Dan di sini pun sekali lagi godaan untuk marah, untuk menyalahkan Tuhan muncul. Karena Asaf pun melakukan hal demikian. Dia berkata, sia-sia menjaga hati bersih. Karena dengan menjaga hati bersih justru seperti tertimpa hukuman. Asaf bilang seperti itu. Dan Asaf juga bilang, sia-sia juga beribadah. Nah, di titik ini orang sudah bingung, sudah kecewa, sudah berpikir dengan perasaannya, kehendaknya, pemikirannya, dan harus dikalibrasi oleh firman Tuhan. Dan di sini adalah titik di mana orang percaya tergelincir. Kita saat ini mungkin menilai Tuhan dari keuntungan jangka pendek saja. Tapi yang harus kita pelajari selanjutnya dari Asaf, kita akan lihat bahwa di tengah kemarahannya Asaf, dia tetap mau jujur di hadapan Tuhan, mencurahkan segala keluh kesah dia, dan Tuhan tidak keberatan akan hal itu. Lantas saat seperti itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Marilah kita masuk ke dalam hadirat Allah. Jangan biarkan perasaan negatif itu menguasai kita, karena hanya akan menyulitkan kita. Mari kita perhatikan kembali Mazmur 73 ayat 16 dan 17. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Inilah titik balik Asaf. Ia berkata ketika ia berusaha untuk memahami semuanya, tapi ternyata sulit. Namun ketika ia masuk ke dalam tempat kudus Allah, barulah ia melihat dengan berbeda. Tempat kudus dalam perjanjian lama adalah tempat di mana Allah hadir, tempat ibadah berlangsung. Dalam terjemahan New Living Translation disebut sebagai sanctuary atau God's Temple, yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai pergi ke gereja. Ada apa dengan pergi ke gereja? Di gereja itu ada firman Tuhan, ada puji-pujian, ada penyembahan. Ketika Asaf masuk ke dalam ibadah, ia tidak hanya lagi melihat potongan kecil dari puzzle kehidupan, tetapi mulai melihat gambaran besar. Perubahan yang terjadi bukanlah perubahan situasi, karena orang fasik tetap hidup enak, tetapi yang berubah adalah perspektifnya. Inilah prinsip yang penting. Banyak orang menunggu
keadilan terwujud lebih dahulu. Menunggu situasi berubah, baru hati bisa damai. Namun firman Tuhan mengajarkan, hati kita bisa damai meskipun situasi belum berubah. Asalkan kita memandangnya dari perspektif Allah. Seringkali kita terpaku pada here and now, apa yang nampak. Elisabeth Elliot, seorang misionaris Kristen, pernah menuliskan pengalamannya saat dia ada di Skotlandia, di mana ia melihat seorang gembala menggiring domba-dombanya untuk masuk ke dalam bak yang berisi obat untuk membunuh parasit. Di situ prosesnya keras karena domba-domba itu didorong bahkan ditenggelamkan, dan domba-domba itu memberontak seolah-olah gembalanya kejam. Padahal gembala itu sedang berusaha menyelamatkan domba-domba itu dari terjangkit penyakit. Elisabeth Elliot merenungkan dan menuliskan bahwa kadang demikian juga gambaran kita terhadap Tuhan. Kita seringkali melihat bahwa Tuhan kejam saat situasi kita sulit. Padahal Tuhan sedang menyelamatkan kita dari bahaya yang tidak kita sadari. Prosesnya memang menyakitkan, tapi merupakan bagian dari pemurnian hati dan pembebasan dari keinginan yang salah. Masuk ke hadirat Tuhan melalui ibadah dan firman akan menolong kita mengingat kembali bahwa Ia adalah gembala yang bijaksana. Di hadapannya kita belajar untuk melihat akhir cerita, bukan hanya situasi yang sekarang. Asaf pun sadar bahwa kemakmuran orang fasik itu rapuh. Dalam Mazmur 73 ayat 18 tertulis, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Awalnya Asaf hampir saja tergelincir karena iri. Tapi Asaf sadar justru orang fasiklah yang berada di tempat yang licin, siap jatuh. Dan pada akhirnya semua orang akan mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Allah. Karena Asaf tidak lagi iri pada kesuksesan yang sementara, dia percaya bahwa hidup itu bukan potongan yang kecil, melainkan cerita utuh. Hanya Tuhan sebagai Alfa dan Omega yang tahu hingga akhir. Dan dari sudut pandang inilah kita boleh percaya bahwa keadilan Allah pasti ditegakkan. Masuk ke hadirat Allah melalui firman, doa dan pujian akan menolong kita untuk melihat dari perspektif Tuhan. Disitulah hati kita akan dimurnikan, dilepaskan dari kepahitan dan benar-benar merdeka. John Stott, seorang tokoh Kristen dari Inggris, menulis dalam bukunya yang berjudul The Contemporary Christian, kebebasan bukanlah melakukan sesuka hati, melainkan kuasa untuk melakukan yang benar. Hidup dalam kehendak Tuhan, mengasihi dan melayani demi kemuliaan Allah. Itulah kebebasan sejati yang lahir dari perspektif hadirat Allah. Jadi, titik balik orang percaya bukan ketika situasi yang berubah, melainkan ketika hati kita yang berubah oleh hadirat Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang Kau singkapkan untuk pembaharuan budi kami. Berikanlah kami hati yang selalu rindu untuk dekat denganmu, walaupun kami belum mengerti akan situasi kami. Biarlah kami terus berpengharapan padamu, dan dengan rendah hati mau mendengar nasihat-Mu, sehingga kami mau terus diproses, sehingga hati kami diubahkan dan melihat dari perspektif-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan permohonan kami. Amin. Sekian devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.